A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, izinkan pada pertemuan kali ini saya membahas 10 sifat orang durhaka menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, di antara sifat-sifat orang durhaka terhadap Allah, yang pertama, yaqulu fid dunya qaulaz zahidin wa ya'malu fiha 'amalar raghibin. Berbicara tentang dunia laksana orang zuhud, namun berbuat seperti pecinta dunia. Inilah yang sering menimpa kita, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kita sering berkata bahwa aku tidak cinta kepada dunia, aku benci terhadap dunia, namun tanpa kita sadari perilaku kita, tingkah laku kita mencerminkan bahwa dunia telah memperbudak kita. Kita tergantung terhadap dunia, kita seakan-akan tidak akan pernah bisa hidup tanpa dunia. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yuhibbus salihin wa la ya'malu bi'amalihim. Mencintai orang-orang saleh namun tidak melakukan amal mereka. Kita mengklaim bahwa kita mencintai orang-orang yang berbuat baik, namun kita tidak berusaha untuk meniru perbuatan baik mereka, untuk menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang saleh. Dan yang ketiga, yakrahul maut li kathrati sayyiatihi wa la yad'uha fi hayatih. Takut mati karena banyaknya dosa, namun tidak pernah meninggalkan dosa dalam hidupnya. Sering kita temui, bahkan mungkin terhadap diri kita sendiri. Kita berkata bahwa, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku, panjangkanlah umurku, karena kita sadar bahwa kita terlalu banyak dosa. Namun kesadaran itu tidak menambah kita, bahkan kita lalai sehingga kita sering melakukan perbuatan dosa. Jadi perucapan kita, suara kita, apa yang kita lakukan tidak sama persis dengan perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya, in saqama nadama ala tafriti fil amal wa in sahha amina mughtarra. Saat sakit ia menyesali kelalaiannya dalam beramal, namun setelah sembuh dia kembali merasa aman lagi tertipu. Terkadang ketika kita sakit, kita teringat dengan dosa-dosa yang kita lakukan, perbuatan jelek yang kita lakukan. Kita berkata, kita memohon kepada Allah ketika kita sakit, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, aku berjanji untuk menjadi hamba yang lebih baik. Namun ketika Allah memberikan kesembuhan kepada kita, lalai yang ada bersama kita. Kita lalai, kita seakan-akan lupa terhadap janji kita. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang tertipu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah melanjutkan, yuakhirul amal tu'jibuhu nafsuh ma'ufiya wa yaknatu idza batuliya. Menunda-nunda amal selama sehat dan suka merasa takjub dengan dirinya, namun saat mendapat cobaan dia putus asa. Inilah yang sering kita lakukan. Kita menunda-nunda amal perbuatan baik. Kita sering takjub, kita sering bangga dengan apa yang kita lakukan. Namun ketika Allah memberikan sedikit saja ujian, kita berputus asa. Kita lupa bahwa semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan yang ada bersama kita, bukankah itu dari Allah? Namun ketika Allah memberikan sedikit saja ujian, kita lalu putus asa dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Ali berkata, yabtaghiz ziyadah wala yashkur. Minta ditambah kenikmatan namun tidak pernah bersyukur. Kita sering meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dan menambahkan lagi dan lagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Namun ketika Allah memberikan rezeki itu, kita tidak pernah bersyukur.
Jika Allah memberikan rezeki banyak, kita tidak pernah bersyukur, dan ketika Allah memberikan rezeki yang sedikit, kita tidak pernah merasa cukup. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, in aradat lahu syahwah waqi'uha bittikali ala taubah wa huwa la yadri kaifa yakunu dhalik. Saat syahwat menghampirinya, dia melakukannya dengan harapan nanti bisa taubat, padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sering kita temui bahwa seseorang ketika ia melakukan perbuatan dosa, ia berharap, aku akan bertaubat, suatu saat aku akan bertaubat, aku akan meminta ampun kepada Allah. Namun ia tidak sadar apakah taubatnya sampai dalam umurnya, apakah ia sampai kepada taubat tersebut, sedangkan ia tidak mengetahuinya kapan ia akan masih hidup di dunia ini. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yastaksiru min maksiyatin ghairahu ma yastaqillu aktsaru minhu min nafsih. Menganggap banyak dosa orang lain, namun menganggap sedikit dosanya yang lebih banyak. Ini sering menimpa kita, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kita menganggap kita adalah orang yang suci, kita tidak mempunyai dosa, dan kita melihat orang lain yang ada di depan kita adalah manusia yang selalu berbuat dosa. Kita selalu menganggap bahwa kita lebih baik, kita lebih suci dari orang lain, tanpa kita sadari sesungguhnya dosa kita, kesalahan kita lebih banyak dari orang yang kita anggap remeh tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, an-naumu ma'al aghniya ahabbu ilaihi minar ruku' ma'ad du'afa. Tidur dengan orang kaya lebih ia sukai daripada rukuk dengan orang-orang lemah. Kita tunduk kepada seseorang karena kekayaannya, dan kita meremehkan orang-orang yang sering sholat, sering rukuk dikarenakan ia tidak mempunyai harta. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yakhshal khalqi fi ghairi rabbih walam yakhsha rabbahu fi khalqih. Ia lebih takut kepada makhluk Allah, dan ia merasa aman dari pencipta makhluk tersebut. Ini sering kita lakukan. Ini sering terjadi kepada diri kita. Kita lebih takut kepada manusia daripada Allah. Kita malu untuk berbuat jelek di hadapan manusia, namun kita tidak malu berbuat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap Allah tidak pernah melihat apa yang kita lakukan, sehingga kita merasa bebas untuk melakukan perbuatan apapun, sedangkan kita malu berbuat jelek di hadapan manusia. Inilah yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, dan sifat inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan tanda-tanda manusia yang durhaka kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sifat-sifat orang-orang mukmin, seorang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon ampunan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.